Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, jurusan Sistem Komputer. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman materi basis data. Definisi basis data. Basis adalah markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pelanggan, dan lain-lain. Basis data. 1. Himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan, yang diorganisir sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. 2. Kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersamaan tanpa adanya pengulangan (redundansi data). 3. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan, yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Prinsip kerja basis data yaitu pengaturan data atau arsip. Tujuan basis data. 1. Kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. 2. Efisiensi ruang penyimpanan, mengurangi atau menghilangkan redundansi data. 3. Keakuratan, pembentukan kode atau relasi antara data berdasar aturan atau batasan (constraint), tipe data, domain data, keunikan data untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. 4. Ketersediaan, pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif. 5. Kelengkapan, kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database. 6. Keamanan, memberikan keamanan atas hak akses data. 7. Kebersamaan pemakaian, bersifat multi-user. Pengguna basis data. 1. Kepegawaian. 2. Pergudangan. 3. Akuntansi. 4. Reservasi. 5. Customer service, dan lain-lain. Sistem basis data. Sistem basis data terbagi ada dua, yaitu sistem dan sistem basis data. 1. Sistem, tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem basis data yaitu sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program (DBMS) yang memungkinkan berbagai user dan atau program yang dapat mengakses memanipulasi tabel-tabel tersebut. DBMS, Database Management System, perangkat lunak yang memintain data dalam sejumlah besar. Pemakai atau user, pemakai database, aplikasi (perangkat lunak lain), program lain dalam DBMS. Komponen sistem basis data. 1. Perangkat keras (hardware), yaitu komputer, memori, strap, hard disk, peripheral, dan lain-lain. 2. Sistem operasi (operating system), yaitu program yang menjalankan sistem komputer
mengendalikan router komputer dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Sistem basis data dalam kurung database, penyimpanan berbagai objek database dalam kurung struktur tabel, indeks, dan lain-lain. Abstraksi data. Dalam database, data disimpan dalam dan dipelihara dengan baik dan terstruktur oleh DBMS. Sistem menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dipelihara, sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang disimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan tingkat atau level dalam bentuk bagaimana menampilkan data sebuah sistem database. Terdapat 3 level abstraksi data. 1. Level fisik. Level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. User melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan ini berurutan dengan 1. Alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks. 2. Deskripsi rekor untuk penyimpanan. 3. Penempatan rekor data. 4. Teknik kompresi dan ekstensi data. 2. Level konseptual, yaitu menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database seperti hubungan dengan data lainnya. Basis struktur logis database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Tingkat konseptual ini menyatakan 1. Identitas, atribut, dan relasinya. 2. Constraint terhadap data. 3. Informasi sistematik data. 4. Informasi keamanan dan integrasi data. 3. Level pandangan. Level pandangan yaitu level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan hanya sebagian dari database. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. Bahasa basis data yaitu DBMS, Database Management System, merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contohnya, skill, database, equal, dan lain-lain. Bahasa database dibagi dalam 2 bentuk. 1. Data definition. 2. Data manipulation. Bahasa data basis data DMS dalam kurung basis data manajemen sistem merupakan perantara antara user dengan database. Komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contohnya, skill di database cool disebut bahasa database dibagi dalam 2 bentuk. 1. Data definition language dalam kurung DDL. 2. Data manipulation language dalam kurung DML. Terdapat 2 jenis DML. 1. Procedural
menghendaki user untuk mengspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contoh bahasa C++, PL atau skill. 2. Non-procedural, menghendaki data user untuk mengspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus mengspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contohnya skill. Select list adalah kolom-kolom yang didefinisikan sebagai hasil dari proses query. A. Menampilkan keseluruhan field. Untuk menampilkan keseluruhan field dari tabel-tabel yang didefinisikan digunakan bintang, misalnya untuk menampilkan seluruh field dari tabel anggota perintahnya. Contoh select bintang from anggota. B. Menampilkan kolom-kolom tertentu. Kolom-kolom yang dipilih berupa ekspresi, yang mana ekspresi tersebut bisa berupa titik 2. 1. Field tabel dalam kurung biasanya. 2. Konstan. 3. Operasi dan fungsi. Antara kolom satu dengan yang lain dipisahkan dengan tanda koma. Jika memerlukan field tabel, maka judul kolom adalah nama field tersebut. Selain itu, jika tidak dibutuhkan judul, maka akan kosong. Contohnya titik 2. 1. Menampilkan nama dan alamat anggota. Select nama, alamat from anggota. 2. Yang terdapat nilai konstan, menampilkan nilai 1 untuk setiap baris pada kolom pertama dari query sebelumnya. Select 1. Nama, alamat from anggota. 3. Yang terdapat ekspresi fungsi dari query sebelumnya, yakni menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital. Select over dalam kurung nama, alamat from anggota. C. Mengubah judul kolom. Kolom-kolom yang dipilih diberi judul tertentu sesuai dengan keinginan kita. Ada 2 cara untuk mengubah judul kolom. 1. Menggunakan sintaks ekspresi AS judul kolom. Ini menggunakan cara standar yang dipakai banyak sistem database. 2. Menggunakan sintaks judul sama dengan kolom. Judul kolom sama dengan ekspresi. Contoh beberapa query poin B. Sebelumnya diberi judul kolom sebagai berikut. 1. Menampilkan nama dan alamat anggota. Select nama AS, nama anggota, alamat AS, alamat anggota from anggota. 2. Menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital dengan judul kolom nama kapital. Select nama kapital sama dengan opera, nama, alamat from anggota. D. Menyertakan nama tabel atau alias. Jika kita memasukkan sebuah field tabel di dalam sebuah ekspresi kolom, kita bisa menyertakan nama tabel sebelum nama fieldnya yang dipisah dengan tanda titik. Nama titik garis bawah tabel titik nama garis bawah field. Untuk apa? Untuk mempermudah alias pembuatan query. Untuk membedakan kepemilikan sebuah field di dalam query yang menyertakan lebih dari satu tabel, bisa saja terjadi 2 buah tabel memiliki file yang sama besar. Contoh sebuah contoh query sebelumnya, jika disertakan nama tabel adalah sebagai berikut. Select nama kapital sama dengan opera dalam kurung anggota titik nama, anggota titik alamat, from anggota. Distinct digunakan apabila kita ingin menghilangkan duplikasi dari hasil query. Hasil query yang sama ditampilkan sekali. Contoh select list from table square. Contohnya ada pada slide tersebut. Tipe data pada MySQL. 1. Tipe data numerik. Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data numerik dalam kurung angka.
tipe data string. Tipe data string digunakan untuk menyimpan tipe data string atau teks dalam kurung teks. Tipe data dan time. Seperti namanya, tipe data dan time ini biasanya untuk menampung data, tanggal, dan waktu. 4. Tipe data block dalam kurung biner. Tipe data block dapat menyimpan data biner, biasanya digunakan untuk menampung kode-kode biner atau objek dari suatu file. 5. Tipe data lainnya. Tipe data lainnya selain tipe data di atas, MySQL memiliki tipe data yang lainnya yang mungkin tipe data ini akan terus bertambah seiring kembangannya. Perintah skill. Suatu skill create database, sebuah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah database yang baru menggunakan sintaks create database, nama database. Contoh, create database tugas titik koma. 2. Contoh drop database, sebuah perintah untuk menghapus database yang ada menggunakan sintaks drop database. Drop database, nama database titik koma. Contoh, drop database tugas titik koma. 3. Skill backup database, sebuah perintah untuk membuat cadangan penuh dari database yang ada menggunakan sintaks. 2. Backup database, nama database to disk file. Contohnya back database tugas to disk. Lanjut, skill create table, sebuah perintah untuk membuat tabel baru di sebuah database menggunakan sintaks create table, nama tabel, kolom 1 tipe data, kolom 2 tipe data, kolom 3 tipe data. Contohnya create tabel biodata, nama varchar minimal 30, alamat varchar 30. Lanjut, skill drop database. Skill drop tabel, sebuah perintah untuk menghapus tabel yang ada di database menggunakan sintaks drop databel, nama tabel. Contoh, drop tabel biodata. Skill alter tabel, sebuah perintah untuk menambahkan, menghapus, atau mengubah kolom yang sudah ada di tabel. Bisa juga digunakan untuk menambahkan dan menghapus constraint pada tabel yang ada. Untuk menambahkan kolom menggunakan sintaks alter, nama tabel, add, nama tipe. Contohnya alter biodata umur varchar dalam kurung 3. Untuk menghapus kolom menggunakan sintaks alter tabel, nama tabel, drop nama kolom. Contoh, alter tabel biodata drop umur titik koma. Untuk mengubah tipe data kolom menggunakan sintaks alter tabel, nama tabel, modif kolom, nama kolom, tipe data titik 2. Contohnya alter tabel biodata, modif kolom, umur varchar dalam kurung 10. Constraint atau batasan database pada dasarnya adalah pembatasan nilai-nilai yang diperbolehkan untuk diisikan dalam sebuah kolom atau kolom-kolom yang terdapat dalam sebuah. Oke, lanjut. 2. Unique. Constraint unique merupakan sebuah constraint yang membatasi pengisian rekor yang sama ke dalam sebuah kolom jika kolom tersebut diberikan constraint unique dalam sebuah tabel. Constraint ini hampir sama dengan primary key, yaitu menjamin bahwa setiap nilai rekor yang ada dalam sebuah kolom unique tidak boleh ada yang sama dalam kurung unik satu sama lain. 3. Primary key. Primary key dalam sebuah tabel merupakan kunci yang akan membatasi pengisian rekor dalam sebuah tabel agar tidak duplikat
Syarat sebuah kolom atau field dijadikan primary key dalam sebuah tabel adalah unik dan tidak boleh kosong dalam kurung not null. Artinya bahwa nilai rekor-rekor dalam kolom dijadikan primary key haruslah unik satu sama lain dan nilainya tidak boleh dikosongkan. Jika sebuah kolom diberi constant primary key, maka sudah pasti kolom tersebut nilainya tidak boleh kosong atau harus berisi data. Lanjut. 4. Forget key. Forget key secara unik mengidentifikasi baris atau rekor di tabel lain. 2. Cek. Constant check fungsi untuk mengecek apakah sebuah kolom memenuhi sebuah kondisi tertentu. 6. Default. Constant default fungsinya untuk menetapkan nilai default untuk kolom saat tidak ada nilai yang terbentuk tidak ada nilai yang ditentukan. Lanjut. Tipe data pada MySQL. Tipe data adalah suatu bentuk pemodelan data yang dideklarasikan pada saat melakukan pembuatan tabel. Tipe data ini mempengaruhi sebuah data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Data yang akan dimasukkan harus sesuai dengan tipe yang dideklarasikan. Bagi tipe data pada MySQL dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Tipe data. Inilah tipe-tipe data yang berdasarkan keterangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.